Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat yang ke-17 sampai 22. Kejadian 48 ayat 17 sampai 22. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya, untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati, "Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu, dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu, sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 48 ayat 20. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. "Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Judul renungan kita hari ini adalah "Menerima Berkat Bagi Hidup Kita", ditulis oleh Charles R. Swindoll. Sahabat suara kasih, karena Yusuf adalah anak yang istimewa di mata ayahnya Yakub, maka anak-anak Yusuf pun dipandang istimewa oleh Yakub. Dalam kitab versi NIV disampaikan bahwa Yakub saat kematiannya mengadopsi dua anak pertama Yusuf sebagai anaknya. Itu artinya Yakub akan membagikan warisan kepunyaan Yusuf di tanah Kanaan kepada keduanya,
dua putra pertama Yusuf akan menikmati status yang sama dengan dua putra pertama Yakub, yaitu Ruben dan Simeon. Dan pada akhirnya kedua anak Yusuflah yang akan menggantikan mereka. Karena tindakan berdosa yang dilakukannya, Ruben akan kehilangan hak kesulungannya, dan Yakub akan menyerahkannya kepada putra kesayangannya Yusuf. Begitu juga dengan anak laki-lakinya. Bagian kisah ini menjadi sangat penting bagi sejarah bangsa Israel. Bahkan adegan terakhir Yakub bersama cucu-cucunya menjadi sangat penting. Tapi mari merefleksikan kisah ini ke dalam hidup kita saat ini. Saya melihat ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari, bahwa bagaimana dan di mana Yakub meninggal jelas sangat berbeda dengan bagaimana dan di mana kita meninggal. Yakub meninggal di tempat tidurnya sendiri, di dalam rumah. Hal itu jarang terjadi di masa ini. Kita di masa ini justru sering mengalami hal-hal yang aneh, seperti betapa seriusnya masalah kelahiran, di mana semua keluarga akan datang berkumpul saat seorang bayi lahir. Di sisi lain, kematian seseorang dipandang sebagai hal yang kurang penting, karena ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, menjadi tak peduli terhadap lingkungan, rumah sakit yang sangat sibuk dan rumah duka yang tak layak. Anak-anak Yusuf berada di sisi kakek mereka ketika dia mendekati ajalnya. Mereka merasakan tangan Yakub di dahi mereka, dan mendengarkan kata-kata berkat yang lembut dan bijak. Katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Ini adalah momen yang sangat penting. Saat itu kita bisa membayangkan bagaimana Manasye dan Efraim menerima berkat tersebut, dengan posisi berlutut di samping kakek mereka. Berkat itu benar-benar berdampak panjang bagi hidup kedua pemuda tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.